Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dalam pembelajaran tematik. Marilah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Anak, pada pembelajaran kali ini pembelajaran 3 subtema 3 tema 1 ya. Tujuan pembelajaran PPKN kalian diharapkan mampu mengidentifikasi keagamaan yang terdapat di sekitar kalian Kalian dapat yang kemudian IPS kalian dapat membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerah kalian. Kemudian yang bahasa Indonesia, kalian mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seorang yang bercita. Ini seorang arsitek, namanya adalah Frederick Silaban. Kalian bisa baca dengan seksama. Kemudian beliau yang mendirikan, beliau yang membuat rancangan Masjid Istiqlal. Pak Guru langsung buat diagramnya supaya mempermudah. Cita-cita Frederick Silaban menjadi arsitek. Halangan yang dihadapi kalian dalam bacaan yang tadi harus bersaing dengan 30 arsitek pada seleksi awal sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal dan menjadi pemenang setelah bersaing dengan 22 arsitek. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, beliau dapat memenangkan sayembara tersebut, memerlukan waktu 17 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Kemudian sikap yang dimiliki: tekun belajar, suka bekerja keras, pantang menyerah, dan gigih. Usaha yang dilakukan: berusaha memenangkan sayembara pembangunan Masjid Istiqlal meski bukan lulusan sekolah arsitek, merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Memenangkan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal yang diadakan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1955. Kemudian merancang pembangunan Masjid Istiqlal pada tahun 1978. Kemudian merancang gedung Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada tahun 1962. Merancang monumen pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tahun 1963. Merancang monumen nasional atau Tugu Monas di Jakarta pada tahun 1960. Merancang gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta pada tahun 1953. Merancang Tugu Katulistiwa di Pontianak pada tahun 1938. Wah, luar biasa. Apa kesimpulan terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Kesimpulan saya adalah Frederick Silaban berusaha meraih cita-citanya sebagai arsitek meski bukan lulusan sekolah arsitektur. Beliau menyelesaikan karya-karya besarnya dengan gigih dan pantang menyerah. Anak-anak, Frederick Silaban itu agamanya bukan Islam, tapi dengan kegigihan, walaupun dia seorang Kristen, tapi kehebatannya diakui oleh Presiden Soekarno. Maka dari itu dia terpilih yang merancang, yang membuat maket Masjid Istiqlal. Luar biasa. Jadi pada intinya anak-anak, keberagaman ini bisa menyatukan, dengan arsitek pun bisa menyatukan, seperti itu. Ayo kita amati bersama anak. Perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Dengan seksama dapatkan kamu menjelaskan gambar-gambar di atas. Apakah tempat ibadah itu ada di daerahmu? Kita bangga, kita berada di Bali. Ada 5 tempat ibadah berjejer di Bali, tepatnya di Puja Mandala, daerah Nusa Dua. Kemudian kita pahami
dan kita membuat informasi penting yang kamu dapat. Ya, contoh gambar A. Masjid Istiqlal artinya harfiah Masjid Merdeka, adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut Lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional Monas. Di pusat ibu kota Jakarta, Masjid Istiqlal mulai dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 22 Februari 1978 oleh Presiden Soeharto. Masjid Istiqlal ialah masjid terbesar di Asia Tenggara. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan, ya, orang Kristen, tapi dia bisa membuat maket masjid sebesar itu yang diakui oleh seluruh dunia. Luar biasa, anak-anak. Kemudian yang gambar B, anak-anak, ya, perhatikan ya, nama Puja Mandala. Tahun berdiri 1997. Ya, tempat ibadah umat Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Kemudian sejarah singkat. Pembangunan tempat ibadah di Puja Mandala ini berdiri secara bertahap. Lahan yang berasal dari bantuan pihak BTDC Bali Tours Development Corporation ini dibangun tempat ibadah pada tahun 1994. Tahun 1997 akhirnya disahkan oleh Menteri Agama, di mana saat itu yang menjabat adalah Bapak Tarmizi Tahir. Pada tahun 1997 yang disahkan baru Masjid Ibnu Battuta, Gereja Katolik Bunda Maria Segala Bangsa, dan Gereja Kristen Protestan Bukit Doa. Kemudian diikuti pada tahun 2003 Vihara Buddha, pada tahun 2005 Pura Jagatnata. Kemudian kegunaan sebagai tempat ibadah umat Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Kemudian makna bagian bangunan. Kubah berdiameter 45 meter merupakan simbol tahun kemerdekaan RI, yakni 1945. Sedangkan 12 pilar melambangkan tanggal kelahiran Nabi. Adapun puncak yang memahkotai menara Istiqlal memiliki tinggi 30 meter sesuai jumlah juz dalam Al-Quran. Wah, luar biasa, anak-anak. Jumlah lantainya sebanyak 5 lantai yang melambangkan rukun Islam. Itu ada makna tersendiri, anak-anak. Kesimpulan, tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Ya, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Tidak boleh kita mengejek, tidak boleh kita mengganggu agama lain. Anak-anak, kita mengamati, ya, perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut, ya. Kalian bisa mengamati di buku paket kalian, ya. Ini keterangannya ada di sini. Gambar-gambar kecil ini adalah peta persebaran sumber daya alam. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta tersebar persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Ya, ini perhatikan, bisa kalian baca. Kemudian Pak Guru bantu menjawab. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam, tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan. Sumber energi dan bahan bakar. Sumber energi pembangkit listrik untuk mengembangkan teknologi untuk menjaga keseimbangan alam sebagai penyuplai oksigen.
sumber sebagai penyuplai oksigen, kemudian sumber mata pencaharian dan pendapatan sebagai cadangan devisa. Kemudian yang ke-8, buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu, ya. Dengan adanya sumber daya tumbuhan dan hewan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa sumber daya tumbuhan dan hewan yang ada di daerah sekitar, ya, sumber daya tumbuhan dan hewan contohnya kelapa, ya, di Bali kelapanya termasuk banyak sekali anak-anak, ya. Kemudian cengkeh, ya, yang ada di sekitaran mau ke arah Singaraja itu di Banyuwatis terkenal cengkehnya yang luar biasa. Terus kemudian peternakan sapi, ya, kambing, ya, yang ada di sekitarnya. Kemudian mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda, ya, jeda seperti ini, anak, ya. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Perhatikan yang pertama menyimbolkan tekanan kata pendek sekali, yang kedua menyimbolkan tekanan kata agak pendek, yang ketiga menyimbolkan tekanan agak panjang. Kemudian kita renungkan, ceritakan bagaimana kalian bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan tugas hari ini, ya. Ini apabila di dalam kelas, karena kita daring, ya, sendiri, ya. Ini Pak Guru bantu. Nilai dan sikap yang saya kembangkan atau gunakan dalam bekerja sama dengan teman saya ialah saling menghargai, menerima pendapat teman, menerima keputusan bersama. Apa saja yang kamu lakukan di tempat ibadahmu selain berdoa? Selain berdoa, sholat yang saya lakukan di tempat beribadah ialah mengaji. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjalankan kegiatan ibadahmu? Ketenangan dan ketentraman jiwa, ya. Oke anak-anak, pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf, ya, karena Pak Guru membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket kalian, karena di buku paket kalian masih kosong, tidak ada jawaban. Pak Guru bantu menjawab. Apabila ada kekurangan, kalian bisa menambahkan sendiri, ya. Untuk itu anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu kita barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.